Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Wahyuni dengan nomor NIDN 4004058401. Saya merupakan salah satu dosen Prodi Sarjana Terapan Terapi Okupasi jurusan Okupasi Terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan rencana pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pelayanan Kesehatan Kontekstual. Pemaparan ini disusun guna memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023 yang berupa penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Pelayanan Kesehatan Kontekstual merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 5 Prodi Sarjana Terapan Terapi Okupasi jurusan Okupasi Terapi. Adapun kode mata kuliah ini adalah OT216 dan memiliki bobot sebesar 2 SKS teori dengan muatan 6 capaian pembelajaran prodi atau CPP dan 12 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Tidak ada mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini. Jumlah pertemuan dalam satu semester pada mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi teori, 1 pertemuan ujian tengah semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan 1 pertemuan berupa ujian akhir semester yang dilakukan pada pertemuan ke-16. Mata kuliah ini memberikan konsep mengenai ilmu sosial budaya dasar dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya, konsep mengenai masyarakat, serta praktik-praktik budaya masyarakat dalam kaitannya dengan kesehatan. Tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa mampu menjadi ilmuwan dan profesional yang dapat berpikir kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah. Di samping itu juga berwawasan luas serta memiliki sikap etis, memiliki kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial, budaya, dan kesehatan yang ada secara arif dan bijaksana. Adapun capaian pembelajaran program pada mata kuliah Pelayanan Kesehatan Kontekstual ini meliputi 6 kemampuan, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, mampu mengenali berbagai kondisi budaya dan kesehatan yang mengakibatkan terjadinya gangguan okupasional. Yang keempat, mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode komunikasi yang tepat untuk melakukan edukasi pada klien, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Kemudian yang kelima, mampu melaksanakan praktik okupasi terapi dengan prinsip etis dan peka budaya berdasarkan pada kode etik terapi okupasi Indonesia secara profesional, sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan pemecahan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah Pelayanan Kesehatan Kontekstual ini yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis yang pertama, hakikat dan ruang lingkup pelayanan kesehatan kontekstual.
Kedua, manusia sebagai makhluk budaya. Ketiga, mampu menganalisis manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang keempat, mampu menganalisis manusia dan peradaban. Yang kelima, mampu menganalisis manusia dalam keragaman dan kesetaraan. Kemudian yang selanjutnya, mampu menganalisis manusia dalam kaitannya dengan nilai, moral, dan hukum. Kemudian mampu menganalisis manusia, sains, teknologi, dan seni. Kemudian manusia dan lingkungan, perspektif budaya dalam konteks kesehatan, komponen budaya yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam praktik pengobatan terhadap penyakit, bentuk kepercayaan dan budaya di Indonesia yang berhubungan dengan praktik pengobatan, serta yang terakhir, perilaku masyarakat terhadap budaya dan pelayanan kesehatan. Saya menerapkan sistem pembelajaran dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIE. Adapun delivery selama proses pembelajaran dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran menggunakan buku ajar sebagai pedoman, PPT, video pembelajaran, dan buku referensi. Interaction dilaksanakan melalui proses tanya-jawab langsung dan diskusi kelompok berbasis latihan tugas analisis kasus yang diangkat dari temuan permasalahan di lingkungan masyarakat. Sedangkan proses assessment dilakukan melalui penugasan, keaktifan mahasiswa selama di kelas, saat presentasi, maupun saat diskusi. Di samping itu juga diambil dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran DIE ini saya laksanakan secara hybrid learning, di mana pelaksanaan secara offline learning dengan cara tatap muka langsung di kelas, dan online learning dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pelaksanaan sinkronus yang dilakukan ini dengan memanfaatkan media virtual telekonferensi seperti Zoom, sedangkan asinkronus menggunakan platform media presentasi online seperti Prezi, AnyFlip, Book Creator, dan Slide HTML5. Saya juga memanfaatkan media artificial intelligence, YouTube, dan Quizzes. Seluruh media pembelajaran yang saya gunakan diunggah melalui portal Solo e-Learning Orchestra atau Soleta, sehingga mempermudah mahasiswa dalam mengakses materi perkuliahan. Adapun strategi perkuliahan yang saya terapkan berupa strategi dengan ceramah, diskusi, PBL atau problem based learning, yaitu dengan cara mengenalkan mahasiswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian mahasiswa diminta untuk mencari solusi penyelesaian kasus atau masalah yang diangkat. Di samping itu, saya juga menggunakan metode SCL, yaitu Student Centered Learning. Saya merasa metode ini sangat efektif karena dengan metode ini mahasiswa bisa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada strategi mandiri, dan hal ini saya terapkan karena sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian ada strategi kegiatan instruksional terprogram, dan yang terakhir adalah strategi tutorial. Untuk metode evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan sistem penilaian dari hasil tugas harian, yaitu sebesar 20%, keaktifan mahasiswa saat melakukan diskusi maupun presentasi sebesar 30%, hasil ujian tengah semester sebesar 20%, dan hasil ujian akhir semester sebesar 30%. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, maka mahasiswa harus memenuhi ketentuan jumlah minimal kehadiran mahasiswa, yaitu sebesar 80%. Dalam hal ini, saya melakukan dokumentasi presensi kehadiran mahasiswa melalui fitur rekam kehadiran yang terdapat pada Soleta.
Adapun sumber literasi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi Core Concept of Occupational Therapy, sumber bacaan ilmu sosial dan budaya dasar, antropologi kesehatan, sosiologi kesehatan, buku ajar pelayanan kesehatan kontekstual, dan semua jurnal yang mendukung terkait dengan pelayanan kesehatan. Baik, berikut saya akan menampilkan video pembelajaran saya berupa micro teaching pertemuan ke-14 dengan bahan kajian perilaku masyarakat terhadap budaya dan pelayanan kesehatan. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Oke, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Untuk presensi hari ini, silahkan Anda mengisi di soletan, jangan sampai lupa ya. Sudah, Bu. Ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tentang perilaku masyarakat terhadap budaya dan pelayanan kesehatan. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, saya ingin menanyakan dulu, masih adakah yang ingat pada pertemuan kemarin kita membahas tentang materi apa? Itu untuk kepercayaan dan budaya di Indonesia yang Oke, ya, berarti masih ingat ya. Kemudian bagaimana nih pengaruhnya antara kebudayaan dengan pelayanan kesehatan yang ada? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, dari penjelasan Ibu kemarin, itu kebudayaan itu dapat membentuk kebiasaan, respon terhadap kesehatan dan penyakit dalam masyarakat. Contohnya, percaya kalau penyakit itu sebuah karma dari perilaku seseorang. Oke, jawabannya betul. Kemudian lanjut lagi nih, terkait dengan jawaban yang telah disampaikan oleh teman Anda tadi, maka pertanyaan selanjutnya adalah di dalam masyarakat itu mengenal adanya dua keyakinan penyebab dari penyakit. Mungkin ada yang masih ingat, bisa disebutkan apa itu? Ya, silakan Mbak. Oke, Bu. Jadi yang pertama itu ada sistem personalistik yang dimana disebabkan karena adanya agen-agen supranatural dipengaruhi langsung dari agen-agen itu. Terus yang kedua itu ada naturalisasi, di mana penyakit yang disebabkan karena kurang keseimbangan antara unsur-unsur pembentuk tubuh. Oke, ya betul. Ada personalistik dan naturalistik. Kemudian satu lagi pertanyaan dari saya. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi tingkat kesehatan yang ada di masyarakat? Oke, Bu. Itu ada faktor lingkungan, terus ada pelayanan kesehatan, genetik, dan juga perilaku dari kesehatan. Oke, terkait dengan faktor yang mempengaruhi tingkat atau derajat kesehatan di masyarakat, maka kita hari ini akan membahas tentang perilaku masyarakat itu sendiri. Kita lihat capaian pembelajarannya apa untuk mata kuliah ini. Sebelumnya, Anda harus mengetahui apa sih capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah Anda nanti memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengertian perilaku kesehatan, menganalisis perilaku kesehatan, menentukan domain perilaku, menganalisis cara terbentuknya perilaku, dan menjelaskan penyebab perubahan perilaku. Kemudian materi kita hari ini nanti akan meliputi 4 hal, diantaranya yaitu perilaku kesehatan, domain perilaku, kemudian cara terbentuknya perilaku, dan bagaimana perubahan perilaku itu bisa terjadi. Ini tadi ya yang kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Jadi ini kita ke materi kemarin. Di sini menurut teori Bloom, faktor yang mempengaruhi status kesehatan terdiri dari faktor lingkungan, kemudian perilaku kesehatan itu sendiri, pelayanan kesehatan, dan genetik. Di mana faktor perilaku kesehatan ini menempati posisi kedua yang berpengaruh terhadap
status kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah ada yang sudah tahu apa itu perilaku? Kenalkan, saya Didi. Perilaku adalah segala tindakan, tingkah laku, atau aktivitas yang dilakukan individu atau manusia tersebut. Ya, mungkin ada lagi pendapat yang lain? Saya. Iya, silakan Mbak. Iya, silakan. Menurut saya, perilaku itu seperti tindakan yang diobservasi atau dipelajari. Oke, ya. Dari jawaban Anda sudah benar. Akan tetapi lebih sempurna lagi, ini menurut Skinner tahun 1938, Skinner menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar yang didapatkan oleh individu. Dari adanya respon terhadap rangsang ini, maka oleh Skinner muncullah teori SOR atau stimulus organisme dan respon. Jadi seseorang itu akan memberikan respon atau bertindak sesuai dengan stimulus yang diterima. Dan di sini bentuk respon itu terdiri dari dua macam. Ada yang berbentuk pasif dan yang kedua berbentuk aktif. Yang mana respon pasif ini disebut sebagai covert behavior. Pada covert behavior ini merupakan respon yang tidak bisa dilihat. Jadi sudah disampaikan ya tentang apa itu respon, mungkin ya di sana bisa diobservasi kan seperti itu. Nah, itu juga betul karena di sini bentuk respon itu akan ada dua. Respon pasif ini merupakan respon yang tidak bisa terlihat. Contohnya apa? Misalnya saat Anda berpendapat, Anda memiliki ide, mungkin sudah punya niat untuk melakukan sesuatu seperti itu. Ini sudah merupakan bentuk respon. Akan tetapi orang lain tidak bisa melihat itu. Kemudian yang kedua adalah respon dalam bentuk aktif atau overt behavior. Kalau pada overt behavior itu merupakan respon yang bisa dilihat langsung oleh orang lain. Jadi bisa diobservasi, bisa diamati, bisa dianalisis seperti itu. Contohnya seperti saat Anda sudah melakukan action kayak gitu. Jadi tindakan yang nyata itu disebut sebagai overt behavior. Oke. Kemudian bagaimana dengan perilaku kesehatan itu sendiri? Perilaku kesehatan merupakan sebuah respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan kondisi sakit, penyakit, kemudian sistem pelayanan kesehatan yang ada, termasuk responnya terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari, serta lingkungan. Ini tiga. Pak Mojo mengklasifikasikan perilaku ini menjadi tiga macam atau tiga jenis. Yang mana yang pertama adalah perilaku kesehatan dalam bentuk health maintenance. Kemudian yang kedua adalah health seeking behavior. Dan yang ketiga adalah perilaku terhadap kesehatan lingkungan. Nah, dari ketiganya ini seperti apa? Kita ulas satu persatu. Jadi apa yang dimaksud dengan health maintenance? Health maintenance yang dimaksud di sini adalah perilaku masyarakat dalam memelihara kesehatannya agar tidak sakit. Jadi ini berupa usaha dari masyarakat atau individu untuk menjaga kesehatannya, baik yang dilakukan secara tradisional maupun secara medis seperti itu. Contohnya apa? Misal orang akan melakukan check up untuk menjaga kesehatannya, atau mungkin makan makanan yang tidak bertantang, misalnya seperti itu. Nah, kemudian health maintenance ini juga merupakan usaha penyembuhan jika sedang sakit. Jadi kalau seseorang itu sudah sakit, maka mereka akan berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi di sini usaha menyembuhkan diri jika sedang sakit. Nah, untuk yang kedua yaitu health seeking behavior. Health seeking behavior di sini merupakan tindakan individu atau seseorang saat dia sudah sakit, yang mana mereka itu nanti akan mencari pengobatan yang ada di sekitarnya.
entah itu mencari sendiri dengan cara membeli obat sendiri atau dengan cara yang lain, yaitu mencari pengobatan atau bantuan pihak lain. Nah, kapan individu ini memerlukan bantuan orang lain? Apabila dia sudah merasa tidak bisa menangani sendiri penyakitnya. Misalnya kalau dia merasa pusing, kemudian minum obat sendiri, cari obat X kayak gitu di apotek, kemudian dia mengkonsumsi itu, dirasa tidak ada perubahan, maka dia akan mencari pengobatan keluar, mencari bantuan, mungkin pergi ke dokter, ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan yang dirasa sesuai untuk diri. Oke, kemudian yang ketiga adalah perilaku kesehatan itu sendiri. Perilaku kesehatan lingkungan di sini merupakan cara seseorang merespon kondisi lingkungan yang ada. Kenapa seseorang ini harus merespon lingkungannya, kayak gitu ya, harus memberikan feedback terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena di sini lingkungan itu mau tidak mau dia akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang. Jadi contohnya, misal pada musim penghujan, curah hujan tinggi, air got menggenang seperti itu, apa perilaku kesehatan lingkungan yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Mereka akan berusaha untuk mengalirkan genangan yang ada agar tidak banyak nyamuk, tidak terjadi banjir, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian bagaimana dengan tingkatan perilaku kesehatan itu sendiri? Nah, kalau kita bicara tentang tingkatan perilaku kesehatan, di sini menurut teori Bloom akan dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 macam. Yang pertama adalah perilaku pada ranah pengetahuan atau knowledge, kemudian yang kedua berada pada ranah sikap atau attitudes, dan yang ketiga berupa tindakan atau praktis. Nah, bagaimana tingkatan perilaku di ranah pengetahuan ini? Sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Di sini merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang ini melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mbak. Mau tanya Bu? Ya, silakan. Di masyarakat kita ini kan dapat ditemui fenomena di mana orang-orang yang sakit itu tahu kalau harus datang ke dokter, tapi ada juga golongan orang-orang yang malah datang ke dukun. Nah, itu apa aja sih Bu sebenarnya yang mempengaruhi faktor-faktor pengetahuan dari masyarakat? Mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan teman Anda tadi? Silakan. Saya Bu. Mungkin ada faktor internal seperti dari diri seseorang itu dan juga faktor eksternal dari kayak dari masyarakat ataupun dari keluarganya. Oke, ya betul. Akan tetapi masih kurang jawabannya. Jadi kita lihat di sini bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan pada masyarakat atau individu. Yang pertama tadi faktor internal, yang kedua faktor eksternal, satu lagi ada faktor pendekatan belajar. Nah, faktor pendekatan belajar ini juga sangat penting bagi individu yang menginginkan adanya perubahan perilaku. Faktor pendekatan belajar ini merupakan faktor upaya belajar. Jadi contohnya, bagaimana strategi atau metode pembelajaran yang digunakan. Apakah sesuai dengan usianya, apakah sesuai metodenya dengan kondisi masyarakat, seperti itu. Kalau misalnya Anda mengajarkan perubahan perilaku pada anak-anak, maka pendekatan yang akan digunakan atau yang sesuai adalah pendekatan pedagogik. Akan tetapi kalau pada orang dewasa, ya tidak cocok lagi kalau memakai pedagogik. Anda harus menggunakan metode pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Oke, kalau materi tadi sudah bisa dipahami, kita mulai diskusi ya. Silahkan Anda membuka buku ajar Anda, kemudian dibuka di analisis kasus. Ya, silahkan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 mahasiswa. Mungkin ada yang ganjil ya, silahkan 3, 3, 4. Ya, silahkan.
Apa tadi sasaran dulu? Oke, kalau sudah selesai, bagi kelompok yang sudah siap, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke teman-teman, jadi berdasarkan kasus yang tadi sudah kita baca dan kita diskusikan, kami menyimpulkan bahwa di sini hal yang perlu diperhatikan untuk membantu perubahan perilaku seorang individu adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhannya terlebih dahulu. Karena kan untuk merubah sesuatu kita pasti harus tahu tuh yang mau dirubah apa. Kemudian yang kedua itu motif pendorong perubahannya itu apa saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang lain juga perlu diperhatikan. Contoh bagaimana keluarganya itu mendukung atau keadaan finansialnya dan juga faktor-faktor yang lain. Seperti itu. Nah sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang ada di sini. Oke, dari presentasi teman Anda tadi ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas? Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Anas Majid. Saya mau bertanya, motif pendorong perubahannya itu seperti apa ya? Oke, silakan kelompok presenter bisa menjelaskan dari pertanyaan teman Anda tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk faktor-faktor perubahannya itu bisa dari ekonomi, religi, prestis, juga hal-hal lainnya seperti itu. Apakah sudah menjawab? Bagaimana dengan penanya? Cukup, terima kasih. Dari pemaparan materi tadi dan hasil diskusi kita hari ini, apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau sudah bisa dipahami, silakan Anda bisa mengerjakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tadi. Silakan dibuka pada AI Anda pada smojo.ai. Untuk linknya sudah dikirimkan itu di Soleta. Sudah. Ya, silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan yang selanjutnya. Selamat siang. Oke, demikian tadi pemaparan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih telah berkenan menyimak video ini. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.